Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustaz untuk di sore hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Nah mungkin Ustaz langsung aja ini kenapa untuk di sore hari ini kita mengangkat topik tentang Ramadan bulan pembakaran dosa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar radio RRI, Radio Tanggap Bencana Melabuh Aceh Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur atas limpahan rahmat Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan amal-amal besar di bulan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita umat akhir zaman ini, yaitu amal puasa serta amal-amal lain baik siyam maupun qiyam selama menjalani program Ramadan 1441 Hijriah tahun ini. Alhamdulillah. Saya dimuliakan Allah, kita mesti mengakui dan sadar diri bahwa kita manusia yang berlumuran dosa. Mungkin tiada hari berlalu kecuali kita penuh dengan dosa-dosa, baik itu yang terjadi akibat tidak terjaganya lidah kita, tidak terjaganya pandangan kita, dari tangan kita juga menghasilkan dosa, kaki kita menghasilkan dosa. Hampir seluruh tubuh kita itu memproduksi dosa. Maka dan dosa yang kita lakukan pun enggak sebentar, lama sekali. Berapa lama? 11 bulan. 11 bulan lamanya kita memproduksi dosa siang malam. Mungkin waktu di masjid pun, Masya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Astagfirullah. Di masjid pun kita bisa membuat dosa. Bahkan dalam sholat pun kita bisa membuat peta-peta dosa yang akan kita lakukan. Artinya memang kehidupan kita di atas permukaan bumi ini, apalagi kita yang hidup di era digital, era modern ini, banyak sumber dosa yang bisa kita akses sehingga mendatangkan banyak dosa kepada kita. Mudah-mudahan Allah ampuni kita yang penuh, yang berlumuran dosa ini. Inilah Allah datangkan bulan penuh keampunan ini. Ramadan, para pendengar yang dimuliakan Allah, satu-satunya bulan di dalam kalender kita. Ada Muharram, ada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai kepada Zulhijjah, ada 12 bulan jumlahnya. Satu-satunya bulan yang Allah sebutkan di Al-Quran langsung secara nyata spesifik itu hanya Ramadan, yaitu di Al-Quran ayat yang menyatakan tentang turunnya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah langsung menyebutkan bulan Ramadan. Ini kaji sesuatu yang disebutkan di Quran. Kan Quran ini kitab dari Yang Maha Kuasa, kitab yang tidak ada tandingannya. Kalau kita mungkin di Indonesia dulu pernah kita begitu booming sebuah kitab, sebuah buku karangan Kang Abik, ayat-ayat cinta. Semua orang ingin membacanya. Tapi buku yang kiriman langit ini, Al-Quran ini tidak ada tandingannya. Kalau buku ayat-ayat cinta dulu karangan Habibur Rahman El-Shirazi, mungkin kita cuma mampu membaca 1, 2, 3, 4 kali. Selebihnya bosan. Tapi Al-Quran yang datang dari Allah ini dibaca beribu-ribu kali pun ayat-ayat yang sama, bukan mendatangkan kebosanan, tapi justru mendatangkan kenikmatan. Jadi karena ini kitab yang luar biasa, apapun yang disebutkan di Al-Quran itu pasti luar biasa. Terserah baik luar biasa dalam tanda kutip positif ataupun dalam tanda kutip disebutkan di Al-Quran, tapi luar biasanya bukan luar biasa baik, tapi luar biasa bejatnya. Maka apapun yang disebutkan di Al-Quran itu menunjukkan sesuatu yang super. Contoh, ada manusia yang disebutkan di Al-Quran, salah satunya Nabi kita Muhammad SAW. Lebih kurang ada 4 kali nama Nabi Muhammad disebutkan di Al-Quran. Nama Nabi Ibrahim ada lebih kurang 64 kali diulang-ulang Allah di Al-Quran. Ini menunjukkan kelebihan, keistimewaan manusia-manusia tersebut. Nabi Musa itu juga seorang Nabi Allah. Beliau juga diulang-ulang, banyak namanya disebutkan di Al-Quran.
itu adalah nama yang disebutkan dalam tanda kutip positif. Ada juga yang supernya disebutkan tapi bukan super positif, super negatif. Salah satunya ada Fir'aun. Itu banyak sekali nama Fir'aun diulang-ulang di Quran. Nah, itu adalah sebagai tanda Fir'aun itu manusia super. Super apanya? Super bejanya. Kalau Nabi Ibrahim disebutkan Allah begitu banyak sampai 64 kali, itu juga super. Super apa? Super baiknya, super lembutnya. Di antara 12 bulan, nama bulan ada Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Satu-satunya nama bulan yang disebutkan Allah di Quran cuma Ramadan. Itu tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ini nama bulan yang disebutkan Allah di Quran. Ini apa maknanya? Maknanya ini adalah bulan yang super. Super apa? Pasti dia lebih daripada 11 bulan yang lain. Tadi kita sudah mengoleksi dosa 11 bulan namanya. Ini Allah datangkan satu bulan yang super spesial. Satu bulan yang super spesial. Namanya apa? Ramadan. Kita menyebutnya Ramadan. Dari dasar katanya Ramadan. Makna daripada Ramadan itu adalah panas sekali atau panas yang betul-betul membakar. Maka menurut saya sangat tepat memang tajuk kita hari ini, puasa Ramadan membakar dosa-dosa. Apa hubungannya antara panas dengan amal kita dengan dosa kita? Kalau tadi kita menyebutnya 11 bulan lamanya kita telah berbuat dosa. Artinya kalau kita memberikan contoh pribadi kita itu sebagai satu besi yang sudah digunakan selama 11 bulan tertimbun dalam tanah. Tidak pernah merasakan bagaimana panasnya matahari, bagaimana kena terpaan hujan dan lain sebagainya. Lalu setelah sekian lama waktu kita angkat besi dari dalam tanah, itu kondisinya udah betul-betul bekarat. Masih kamu geratan hatta besar. Sehingga besi yang bekarat yang kita tamsilkan, besi itu kita, karatan-karatan yang ada di besi itu, dosa-dosa yang telah kita koleksi selama 11 bulan lamanya, itu kalau dibawa ke sumur tanpa bagamamano tacorin sudah sekat, dapat dipastikan karat-karat yang ada di besi tidak akan pernah bisa bersih secara total, tidak akan putih seperti dasar besi, tidak. Itu bagaimana solusinya? Solusinya coba ambil itu besi, bawa ke tukang las, bawa ke las karbit. Nah, mungkin kita tahu las karbit. Hidupin api las yang warnanya ke biruan itu. Nah, coba dipanasin itu besi yang bekarat dengan api yang sangat panas itu. Nanti dia tinggal diketok aja sedikit, maka akan berjatuhan karat-karat yang menempel pada besi yang sudah berbulan-bulan, mungkin berpuluh-puluh bulan lamanya. Maka dengan api yang sangat panas itu, setelah dipanasin dengan yang api yang sangat panas, tak ketok baju, maka dia akan berjatuhan. Inilah Ramadan. Kata Ramadan sendiri artinya sangat panas. Manusia yang sudah berlumur dosa selama 11 bulan, mungkin berpuluh-puluh tahun lamanya, di saat dia memasuki ke bulan ini, gunakan ini bulan yang super panas ini. Apa panas makna di sini? Dengan amal-amal Ramadan ini akan merontokkan dosa-dosa yang berlumur di kita selama berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh bulan lamanya. Inilah makna Ramadan. Inilah arti daripada Ramadan itu. Panas yang akan meleburkan, yang akan membakar dosa-dosa yang ada pada pribadi kita. Siapa hari ini yang tidak punya dosa? Semua kita dalam dosa. Maka dosa yang ada ini akan menimbulkan banyak masalah bagi kita. Dia akan menimbulkan penyakit bagi kita. Dia akan menimbulkan ketidaktenangan dalam kehidupan kita. Dia akan menimbulkan susahnya rezeki kita, bandelnya anak-anak kita. Karena semua petaka di atas muka bumi ini sumber utamanya adalah dosa. Ini sekarang Allah sudah hantarkan mesin lasnya. Allah sudah hantarkan kepada kita mesin pembersih besi yang bekarat itu. Inilah Ramadan. Amalnya tak banyak, 2 saja. Nabi sudah ingatkan, man soma untuk siang harinya, man qoma untuk malam harinya. Inilah mesin pembersih dosa kita. Kata Nabi dalam hadis, man soma ramadana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan, puasa yang dilakukan dari semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, yang seperti saat ini kita sedang melaksanakannya. Ini shoma. Nah, menahan diri, tahan apa? Yang pertama, tahan diri kita tidak makan, tidak minum, tahan lidah dari berbicara aib orang lain, dari membicarakan kekurangan orang lain. Memang suasana lockdown ini sangat mendukung amaliyah kita di bulan Ramadan, sehingga kita tidak ada di warung-warung, tidak nongkrong di mana-mana. Hari ini Masya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni kita. Di masjid pun bisa menimbulkan dosa di bulan Ramadan ini. Kita di masjid pun duduk-duduk dengan kawan, kalau kita lepas kontrol, maka akan ada banyak masalah di situ. Walaupun hari ini mungkin kita tidak membicarakan aib orang lain, tapi kalau kita menjadi pendengar pun, menjadi pendengar orang lain membicarakan aib orang lain, itu tidak menjadi mesin las yang akan merontokkan dosa-dosa kita. Maka kata Nabi, amalnya cuma dua. Man shoma untuk siangnya, tahan lidah, jangan berbicara aib orang lain, jangan berbicara kotor, jangan berdusta, jangan memfitnah dan lain sebagainya. Jaga mata, jangan sampai melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Jaga tangan, jaga kaki, jaga perlintasan pikiran kita pun harus dijaga dari hal-hal yang bisa menimbulkan dosa. Itu untuk siang harinya. Yang namanya Ramadan ini dia akan berlalu bukan cuma 30 hari. Nah, yang namanya hari pasti ada malam, otomatis 30 hari 30 malam. Bagaimana untuk malamnya? Nabi mengucapkan sebuah sabda yang lain, man qama untuk malam. Kalau untuk siang hari man shoma, untuk malam hari man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri malam, mendirikan malam-malam Ramadan, apa itu? Kita kenal dengan tarawih kita. Kita udah sering ulang-ulang, jangan sampai kita melepaskan waktu ini untuk tidak terisi. Kita isi malam kita dengan membaca Al-Quran, dengan i'tikaf di masjid. Kalaupun kita mau berbicara, berbicaralah yang baik-baik saja. Dua-dua amal ini dijanjikan oleh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang kita lakukan 11 bulan tadi, yang sudah berkarat betul itu. Inilah mesin perontoknya, inilah mesin lasnya. Kalau dengan mesin las saja kita tidak mau menggunakan untuk merontokkan dosa-dosa kita, maka kita memang manusia yang tidak mau bersih diri kita, kehidupan kita dari dosa. Kita memang mau menyiapkan diri sebagai penghuni neraka. Na'udzubillah. Itu guys. Ya, jadi seperti itu ya Ustaz ya. Memang ini bulan Ramadan adalah bulan perontoknya dosa ini Iya. ya. Nah, tadi seperti yang Ustaz katakan, beberapa dosa yang memang yang tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan ini seperti maksudnya bercerita tentang orang lain atau menggibah gitu ya. Jadi harus jaga ucapan ya, jaga tangan. Nah, mungkin selain itu ada lagi nggak Ustaz, selain menjaga ucapan, jaga tangan, jaga telinga, dosa-dosa lain yang tidak boleh dilakukan di bulan puasa ini? Yang namanya dosa semua tak boleh dilakukan. Semua tidak boleh dilakukan. Cuman kenapa kita mewanti-wanti di urusan lidah? Karena yang paling banyak mengoleksi dosa untuk kita itu memang lidah. Lidah ya. Lidah ini seperti yang sering kita bahas, dia satu makhluk yang paling lemah sebenarnya. Dia tak memiliki tulang, tapi dia makhluk paling mematikan. Yang paling banyak mengoleksi dosa ke kita dua hal. Yang pertama lidah ini. Kata Rasul, apa yang ada di antara dua rahangnya, inilah lidah kita. Yang satu lagi kemaluan. Ini dua makhluk inilah yang menyebabkan manusia menimbun banyak dosa. Yang pertama faktor lidah yang tidak terjaga, dia akan menimbun banyak dosa. Yang kedua faktor kemaluan. Maka Ramadan ini harus ditekan. Yang pertama kita tahan diri daripada makan dan minum sehingga perut kita kosong. Maka di saat perut ini kosong, kita akan lebih mudah untuk menjaga syahwat kita, untuk menjaga mata kita, untuk menjaga lidah kita berbicara kepada aib orang lain. Maka kalau dalam kondisi perut lapar pun kita masih suka masih demen sekali buka-buka aib orang, masih demen sekali membicarakan kekurangan orang lain. Memang kita ini manusia yang Masya Allah, kita memang udah gak siap berarti untuk tampil sebagai manusia baik. Padahal suasana sudah sangat mendukung. Perut pada demi urusan golain sebut ini. Idealnya kan demikian. Tapi kalau memang kita masih juga di Ramadan mengoleksi banyak dosa, astagfirullah. Ana ubat nih, kami ubat dah. Iya benar. Nah, jadi seperti yang saya katakan, memang dosa itu tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan, tapi yang paling berbahaya tadi itu adalah
lidah ya. Dia paling banyak mengoleksi dosa. Karena dari lidah itu akan menimbulkan dosa-dosa yang lain seperti itu Ustaz ya. Iya, kan sumber masalah yang paling besar memang di dua hal ini. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya yang mafhumnya seperti ini. Siapapun kata Rasul yang menjamin kepada saya dia bisa menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, lidah kita, dan apa yang ada di antara dua pahanya, kemaluannya. Maka kata Nabi, saya menjamin dia menjadi penghuni surga. Artinya apa? Ini berat. Sesuatu yang sudah disebutkan dalam hadis itu sesuatu yang super apa? Super berat atau super bagus. Seperti tadi di Quran. Ibrahim diulang-ulang 60 kali lebih. Kenapa? Karena memang Nabi Ibrahim manusia super lemah lembutnya. Nah, kan Fir'aun juga diulang-ulang. Iya, dia super juga. Super apa? Super bejanya. Begitu juga dengan lidah kita tadi. Kenapa kita sering mengulang-ulang di lidah? Karena lidah yang paling mudah untuk mengoleksi dosa. Karena pulau maaf sering dengar urang kata kayak itu, yang mau pagok, yang mangat lalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kelompok tersebut. Amin ya. Nah, Pak Tengku mau bertanya apa nih sama Ustazi untuk di sore hari ini? Tema kita tentang bulan Ramadan adalah bulan pembakar dosa. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja nih Ustadz untuk jawaban. Dosa yang tidak diampuni kalau kita merujuk kepada ayat Allah. Yang pertama, dosa yang tidak akan diampuni Allah, dosa syirik. Kalau dosa syirik kepada Allah itu memang tidak akan diampuni Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan kesyirikan kepadanya. Sedangkan dosa selain syirik, tapi tidak termasuk juga di KIJ, hutang. Hutang itu sebenarnya dia bukan dosa, tapi kita punya hak orang yang belum kita penuhi. Jangan pula nanti dengan amal Ramadan datang penagih hutang, saya sudah berdosa. Itu nggak masuk. Datang yang tagih hutang, yang namanya hutang tetap bayar. Ini dosa yang memang sangkut pautnya kita dengan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah dan lain sebagainya. Dan Ramadan ini dijanjikan oleh Rasul, dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai bulan berlebur dosa. Tapi bukan sekedar Ramadan berlalu tanpa makna. Ini artinya Ramadan yang digunakan oleh orang-orang yang mendapati Ramadan dengan amal-amal Ramadan tadi yang disampaikan oleh Rasul, man shoma dengan man qamanya. Orang yang menahan diri di siang hari dan berdiri malam di malam Ramadannya. Itu dijanjikan keampunan oleh Allah. Dalam hadis Nabi ini, Nabi tidak memberikan sekat. Punya dosanya keampun, dosanya hanya keampun, enggak. Tapi Nabi langsung berbicara secara umum. Ghufira lahu ma taqaddama. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lagi-lagi yang enggak masuk di situ adalah orang dosa-dosa syirik kepada Allah. Na'udzubillah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berlaku syirik kepadanya. Lagi hutang no genu pegang no nya bukan urusan nya bukan dosa, maksudnya nya beban kita yang harus dilunasi kepada pemilihnya. Jangankan Ramadan, orang mati syahid pun hutang mesti dibayarkan. Ini penting juga diingat nih kepada saya sendiri, kita nih KIC juga para pendengar dari seluruhnya. Dengan hutang jangan main-main, jangan main-main dengan hutang. Nanti kalau mati pun sebenarnya jenazah jangan dikebumikan dulu, terus lunasin dulu hutang-hutangnya. Sekecil apapun hutang itu, dia akan menjadi penghambat kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan main-main dengan hutang. Tapi kalau ditanya dosa apa saja yang diampuni selain dosa syirik, Allah itu keampunan Allah sangat luar biasa. Makanya dalam hadis qudsi disampaikan, urusan puasa ini pemberi balasannya langsung Allah dan tanpa dibatasi sekian-sekian, karena khazanah Allah itu sangat luar biasa. Baik, para pendengar radio RRI, radio tanggap bencana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tadi telah kita paparkan panjang lebar, bagaimana peran Ramadan dalam menghapus dosa-dosa yang telah pernah
yang sudah pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mesti mengakui bahwa kita adalah manusia yang berlumuran dosa. Nabi adalah seorang manusia yang maksum. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu seorang yang maksum, yang jelas terbebas daripada dosa-dosa. Tapi Rasulullah SAW di malam Ramadan, di celah-celah salat malamnya, qiyamul lailnya, beliau itu menengadah tangan ke langit, minta kepada Allah dengan doa yang juga sering dibacakan oleh kita di salat tarawih kita, di qiyamul lail kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sukhtika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Doa inilah yang sering disampaikan Nabi kepada Allah. Diulang-ulang Nabi kita Muhammad SAW di bulan Ramadan, pada malam Ramadannya beliau memohon ampunan Allah. Padahal beliau bukan manusia berdosa. Beliau meminta diselamatkan Allah dari api nerakanya Allah. Beliau meminta surga kepada Allah. Nas'aluka ridhaka, kami minta keridhaanmu ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah, kami minta surgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sukhtika wan nar, kami minta perlindunganmu daripada ngerinya, daripada kengerian api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hari ini yang bukan siapa-siapa dibanding dengan Rasulullah, manusia yang berlumuran dosa, sudah sepatutnya dan sepantasnya Ramadan yang didatangkan Allah kepada kita ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa kembali dengan Ramadan tahun depan apa tidak. Maka apa yang hari ini sudah datang, mesti kita ambil kesempatan ini, kita manfaatkan kesempatan ini dengan cara mengamalkan Ramadan, berpuasa di siang hari, menjaga lidah, menjaga tangan, menjaga mata, menjaga perlintasan pikiran kita, menjaga qiraah bacaan Al-Quran kita sempurnakan bacaannya, kita sempurnakan bacaan-bacaan sholat, kita kaji terus apa yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan, amal-amal kebaikan, terus kita tingkatkan baik dari segi mutu, kualitas maupun kuantitasnya. Misalnya nih, mungkin banyak orang yang berkata ya, kalau misalnya pada saat lagi puasa, misalnya nggak boleh melakukan hal-hal yang berdosa lah, misalnya seperti menggosip atau segalanya. Tapi ada yang mereka tunggu habis buka puasa, itu bagaimana? Enggak juga. Itulah seperti tadi kita bahas, yang namanya dosa sebenarnya tidak ada. Tidak ada slot waktu yang disiapkan untuk berbuat dosa. Nggak ada waktu yang disiapkan untuk kita untuk berdosa. Mau di siang hari Ramadan, mau di malam hari Ramadan. Kalau di bulan ini kita juga memanfaatkan waktu kita, menggunakan waktu kita untuk berbuat dosa. Nyo saban lagi kita pegang menurut tanya dengan tamulah. Orang lagi ngelas, datang kita cabut selangnya. Putus. Jadi tidak bisa menghasilkan sebuah karya apa-apa. Yang datang, yang ada nanti justru kerugian. Gimana rugoma? Kerabit kali udah belum, mesin las sudah kita beli, tapi kita nggak bisa ngelas. Kenapa? Karena kita potong lagi selang. Karena di saat sesuatu yang sudah didatangkan yang baik untuk kita, untuk diri kita, bukan untuk Allah. Karena amal kita ini tidak akan mendatangkan keagungan Allah karena amal kita, dan tidak akan mengurangi keagungan Allah karena kita meninggalkan amal kita. Amal yang diperintahkan Allah kepada kita ini untuk kita, untuk kebahagiaan kita, untuk ketenangan kita. Kita mungkin menganggap orang yang berduit banyak bahagia. Belum tentu. Karena bahagia itu bukan pada duit banyak. Bahagia itu Allah selipkan di dalam hati manusia. Siapa yang diselipkan Allah bahagia itu? Rasa bahagia, rasa kaya, itu tidak dimiliki oleh semua orang. Walaupun ada orang bergelimang harta, pangkat, jabatan tinggi, belum tentu ada yang namanya kebahagiaan, ketenangan, rasa kaya, rasa bahagia diselipkan Allah di hati. Enggak. Fir'aun adalah manusia yang super kaya di eranya, super tinggi jabatannya di masanya, bahkan sampai akhir zaman tidak ada manusia sebejat Fir'aun. Dia mengakui diri sebagai Tuhan. Al-Quran menyampaikan pernyataan Fir'aun dulunya, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Itu level jabatan tertinggi yang ada sebenarnya. Walaupun itu jabatan yang keliru, yang salah. Karena jabatan itu hanya milik Allah, bukan milik makhluk. Tapi Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Kan gak mungkin ada jabatan di atas jabatan Tuhan.
Pertanyaannya, apakah Fir'aun senang? Apakah Fir'aun tenang? Apakah Fir'aun bahagia? Tidak. Itu dirasakan oleh Fir'aun kesusahan siang malam. Ngan lumpo mentang Fir'aun membuat dia tidak nyaman. Dengan mimpi aja bahwa nanti akan datang seorang anak begini, sehingga rasa nyaman tidur Fir'aun itu terganggu. Dia nggak bisa tidur nyenyak. Sehingga menteri-menteri istananya itu dipanggil untuk menjadi apa yang akan terjadi. Itu tanda bahwa hati Fir'aun tidak diisi oleh Allah dengan ketenangan. Itu Kak Eci. Misalnya di bulan Ramadan nih kita sudah menjaga lisan semua segala macam. Tapi apakah misalnya setelah Ramadan nanti misalnya kembali lagi seperti biasa? itu bagaimana Ustaz? Itulah berarti kita gagal memanfaatkan kesempatan ini. Waktu masuk ibarat lom pegah benyo. Kita udah ada mesin las ini. Tolong buatkan knopi ya. Nah, kita bilang ke tukang las. Siap, kata tukang las. Tapi mesin ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Ngelasnya nggak bagus. Asal-asal ngelas saja. Efeknya apa? Belum lagi kita pasang 1 bulan 2 bulan di rumah, dia sudah sudah kalekang lasi, katepri, mupuru. Syukur-syukur tidak mengenai kendaraan kita, tidak mengenai mobil kita. Itu dampak daripada suatu pekerjaan yang dilakukan tidak sungguh-sungguh. Begitu juga Ramadan. Kita yang sudah datang Ramadan tapi tidak memanfaatkan Ramadan dengan baik, nanti waktu keluar di samping kita tidak mendapatkan predikat muttaqin, mungkin kita akan lebih bejat dari yang dulu bejatnya. Na'udzubillah. Itu. Ya, coba kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini? Ibu Mursyid ya? Iya, di Johan Pahlawan. Silakan Ibu yang ingin ditanyakan bersama Ustazi. Waalaikumsalam. Nah, mungkin langsung aja ini Ustaz untuk menjawab pertanyaan Ibu. Iya Ibu. Baik, kan gini nih Kak Dina. Kita saat ini berada di bulan yang memang doa kita diistijabahkan Allah. Ini bulan yang memang luar biasa. Amal-amal kita ini akan diterima Allah, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan salah satu amal besar dalam agama kita adalah amal salat. Kita udah bahasnya beberapa hari yang lalu. Sehingga para sahabat dulu, kalau kemarin kita sampaikan, para sahabat sekedar untuk meminta garam pun, habis fira di rumah pun sahabat memintanya melalui perantaraan salat, melaksanakan salat menghadap Allah, meminta sesuatu kepada Allah. Di sini tentunya salat yang dimaksud adalah salat sunnah. Begitu juga kita hari ini, para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar menyelesaikan masalah, meminta sesuatu kepada Allah itu bukan sekedar belajar membaca doa dengan menengadah tangan. Itu satu sunnah. Itu satu sunnah yang diajarkan Nabi. Tapi kita mesti meningkatkan cara kita memohon kepada Allah itu dilandasi pertama sekali itu dimulai dengan salat. Artinya misalnya kita ada masalah hari ini punya anak, ingin kita bagaimana anak kita itu dijadikan Allah sebagai anak yang alim misalnya, atau yang hafiz Quran misalnya. Maka doa yang kita panjatkan kepada Allah itu sejatinya yang paling bagus adalah di mana momen kita paling dekat dengan Allah. Waktu yang paling dekat kita dengan Allah yaitu pada saat kita bersujud di hadapan Allah dalam sholat. Itu tidak ada benteng, tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Maka pada saat sujud itu kita memohon kepada Allah apa yang ingin kita sampaikan kepada Allah. Kita ingin anak kita dijadikan Allah sebagai anak-anak yang salih, anak-anak yang hafiz Quran, anak-anak yang penurut, atau apalah. Kita ingin ditambahkan rezeki oleh Allah, dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah dan lain sebagainya. Itu memang kita sampaikan di dalam sholat di mana momen kita paling dekat dengan Allah. Itulah sujud. Cuman yang menjadi permasalahan sekarang, kita dalam sholat itu kan ada aturan sholat. Sholat itu terdiri daripada aqwalun wa af'alun muftatihah bitakbir mukhtatimah bisalam. Perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang kita mulai pertama sekali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah sholat. Di dalamnya ada kata-kata yang sudah ditentukan bacaan-bacaannya, nggak boleh ditambah-tambah. Misal Al-Fatihah yaitu bacaan salat,
nggak dibaca nanti justru tidak sah salatnya. Ada juga tasbihat-tasbihat yang di dalam sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sejauh ini Ibu Mursyid dan juga pendengar yang dimuliakan Allah, kita tidak bisa memanfaatkan momen berdoanya dengan tatamah misalnya doa-doa yang bisa kita pakai bahasa Aceh, kita menggunakan bahasa Anyam, itu tidak bisa. Itu memang merusak makna salat itu sendiri, jadi batal nanti salatnya. Tapi kita bisa menyampaikan keinginan kita kepada Allah kan tidak mesti dengan lisan, tidak mesti diucapkan dengan lidah. Hati kita juga bisa menyampaikan kepada Allah, ya Allah, dengan di lidah kita mengucapkan misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu kita sampaikan kepada Allah dalam hati kita, ya Allah, jadikan anak-anak saya menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang penghafal Quran, anak-anak yang taat kepadamu, yang menyembahmu selamat. Kita bisa sampaikan itu. Dan perpanjangkan saja sujud kita. Ini apalagi di Ramadan, di tahajud kita, perpanjang sujud kita. Merengek-rengeklah kepada Allah apa yang bisa kita minta. Maka oleh karena itu untuk Ibu Mursyid di Kota Padang, betul sekali Ibu, waktu yang paling dekat dengan kita dengan Allah adalah di sujud. Kita manfaatkan waktu sujud kita itu untuk merengek-rengek kepada Allah. Kita bisa menggunakan fasilitas hati yang Allah berikan untuk meminta apa yang kita mau. Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Oke, ini mengingat durasi juga Ya. Ustaz ya, kita hanya punya waktu sekitar 2 menit lagi. Mungkin ada yang ingin disampaikan ya Ustaz untuk season terakhir. Baik, para pendengar Radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan datang setahun sekali. Dia datang sebagaimana namanya dari dasar katanya ramda, dengan arti panas yang betul-betul panas yang luar biasa, panas yang membakar. Ini maknanya adalah Ramadan yang didatangkan Allah ini sebagai mesin perontok dosa, sebagai mesin las kalau tadi saya mengistilahkan, di mana amal yang sedikit yang kita lakukan di Ramadan tapi bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lama kita lakukan. Nanti apabila kita menjaga amal Ramadan, siang Ramadan dengan somanya hadis Nabi, dengan malam Ramadan amal qamanya, qiyam Ramadan, insyaallah ini akan menjadi penebus dosa-dosa kita. Nanti saat kita keluar di Ramadan, selesai Ramadan, kita masuk ke Syawal, tampil sebagai pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi yang mendapatkan keridhaan Allah. Lagi-lagi saya mengingatkan diri saya dan seluruh pendengar bahwa hanapu neko-neko tak dalam hidup. Jangan terlalu apa kali dalam hidup ini. Sehebat apapun kita sedang diintai oleh maut. Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Yang jelas kematian itu bukan akhir dari segalanya. Justru kematian adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah meridhai kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.